rumah, di kampungmu ada kali tidak? Di kampungmu ada rawa tidak? Di kampungmu ada danau tidak? Ada. Wahai Habib, ini lemparkan kertas ini di rawa. Kalau ada yang terkena penyakit, minumkan air di situ. Masya Allah. Ini kisah nyata nih. Belum lama, Habib Soleh lama, belum meninggalnya belum lama, Bu. Akhirnya dia lemparkan itu kalimatnya yang disuruh oleh Habib Soleh ke rawa. Setiap ada rakyat yang sakit, setiap ada masyarakat yang sakit, dia minum air di rawa tersebut. Dia minum air di rawa tersebut. Akhirnya hilanglah penyakitnya. Kira-kira Habib Soleh hebat nggak? Sakti nggak? Itu sakti apa karomah? Sakti apa karomah? Sakti apa karomah? Padahal setelah kertas itu diambil oleh warga, tulisannya cuma satu, penyakit, kabur kau dari kampungku. Cuman begitu doang tulisannya. Bukan tulisan hijib, bukan tulisan bacaan Quran, bukan tulisan bacaan hadis, bukan tulisan Arab. Itu Habib Soleh Tanggul cuma tulis kalimat doang. Wahai penyakit, jauhlah kau, kaburlah kau dari kampung tersebut. Langsung dilempar ke kali, langsung dilempar di rawa. Air diminum oleh masyarakat. Siapa yang minum air itu, penyakitnya akan hilang. Apa maknanya? Berarti sekarang banyak orang yang doanya belum diijabah oleh Allah. Ini umat Islam semuanya betul. Kira-kira kalau sholat berjamaah ada 5 saf? Lebih orang apa lebih karpet? Lebih orang apa lebih karpet? Karpet. Emang bapak lu kemana tong? Kan katanya Rajaban, Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Terus saya mau tanya lagi, orang yang di sini semuanya nih, yang 5 waktunya bener, kagak bolong-bolong, kira-kira ada berapa orang? Ayo jawab. Ada 100 orang? Ada 50 orang? Ada 10 orang? Ayat Allah. Oh, siapa Bapak? Berarti mau lo nonton sholat ya mah? Ada orang banyak begini, orang Islam semua. Ka'bah sampai ditutup, Masjid Nabawi sampai ditutup dengan wabah hanya 1 orang. Mereka mencari obatnya, padahal obat tidak ada obat. La zilla illa dilun illa man atallah biqaumin salim. Pejabat, pemerintah, aparat, siapapun Anda, bagaimanapun Anda, tidak akan bisa melalui takdirnya Allah. Yang ada adalah kita dekatkan diri kepada Allah, kita patuh kepada Allah. Insya Allah Allah akan musibah dalam negeri kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ciptakan keadilan, maka musnah kemungkaran. Ya sekarang yang motoin TKA dari Cina, Bu, langsung ditangkap. Bahkan tadi karyawan yang videoin Cina mati mau di mall di Jakarta ditangkap. Berarti kita kagak boleh videoin begitu. Apalagi kalau ngaji begini ada yang kejang-kejang begini, jangan lu sebarin. Paham ini paham? Paham ini paham? Sekarang negeri kita penjara bukan diisi sama penjahat. Sekarang negeri kita ini diisi oleh bukan penjahat, bukan maling. Sekarang diisi adalah orang-orang yang menanamkan kejujuran dalam dadanya, sehingga kita sulit mencari keadilan. Bukan cuma di Indonesia saja, di negara-negara Islam pun yang di luar semua keadilan sudah menjadi barang langka. Padahal Allah yang mengajarkan, Allah yang menyuruh kita. Ketika khotib Jumat terakhir, apa yang dikatakan oleh khotib Jumat ketika menutup khutbah yang keduanya? Innallaha ya'muruhu bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil baghi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wa yazkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Itu yang disuruh sama Allah. Ciptakan keadilan. Mana keadilan? Dari rumah kita. Pak, tuh adil sama bini. Bagaimana cara adil sama bini? Sayangi bini kita, jangan bini orang. Paham? Paham? Ajarin bini kita, jangan bini orang. Ini bini kalau keluar dari rumah auratnya jangan ablak-ablakan. Minimal kan kalau begini kan enak benar dipandangnya semua bidadari surga. Ya Robbal, ya Robbal,
Yang depan bidadari surga, yang tengah mah bidadari surga kesetrum. Ustaz, ini saya bikin tua, bikin jelek, wajar Pak. Yang bikin jelek bukan RT tapi lu. Dulu dia pere-pere beautiful, sekarang kepot semua. Emang yang ngabisin siapa? Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Mulai dari rumah tangga, jaga istrimu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluargamu, anak-anakmu dari api neraka. Bagaimana jaganya? Syariat agama ditegakin. Besok ini kalau keluar rumah ablak-ablakan omelin. Dan sekarang kita ngelihat perempuan auratnya dijaga ngaji doang. Besok pagi-pagi berubah jadi mak lampir. Keluar pakai kutang doang. Rawa udah naik motor pakai celana 5 cm dari bool. Dilihat dosa, kagak dilihat mubazir. Ayah di dia nuketil ayah. Ayah di dia nuketil ayah. Atuh oh iya mah isu cak aja. Di dia mah insyaallah salehah kabeh ya, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Oh neng cari calon-calon laki yang bener. Tuh Laskar FPI lihat neng. Kiai aja dijaga apalagi neng. Coba itu. Lihat neng, abang kalau pengen bapak ibu kalau pengen nyari calon nih tuh FPI ulama aja dijaga apalagi anak bapak. Insya Allah kalau pacaran sama FPI mah aman Pak. Tapi kalau bukan sama anak FPI, waduh amburadul. Pulang ke rumah rambut acak-acakan, bibir pada doer, miring sebelah, sempak pada bolong. Nih hari Senin hari Jumat brojol. Ayah nak gitu ayah. Ah ayah. Wah obat sih anu mana? Waduh jangan-jangan sih anu ngintipan beta. Kamu jaga sih ada. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Siapa ingin pintu selalu tak mudah di hanya untuk orang suci, carilah pintu surga dengan apal semua. Siapa pengen ke surga? Saya. Surga susah apa gampang dimasukinnya? Susah. Bagaimana cara masukin sholat ke surga? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dirikan sholat, masjid makmurin, bangun masjid gampang, ngisinya yang susah. Apalagi gara-gara corona sekarang mabuk imam bukan ngomong sawu sufufakum fa inna tasbihaka sufufi minta mamin sholah. Kalau giliran dulu belum ada corona, rapatkan barisan, luruskan barisan demi kesempurnaan sholat. Itu dulu sebelum ada corona. Sekarang semenjak ada corona, itu imam bukan ngomong kayak begitu. Apa kata imam? Lancang kanan gerak. Lancang kanan mak. Apa kata dia? Kenapa lancang kanan? Kata pemerintah jaga jarak dalam sholat minimal 1 meter. Makanya sekarang sholatnya pada 1 meter gara-gara lancang kanan. Coba lihat itu. Woi, woi, woi. Itu bohong apa kagak? Hoak apa kagak? Kalau kata imam sawa sababakum fa inna tasbihata sababun min tamami shalah. Enak apa enggak didengarnya? Enak apa enggak didengarnya? Wah luar biasa, tapi imam balik kanan, lancang kanan, gerak, tegak, gerak. Wa ilaha illallah. Kata si Udin yang belakang, hormat, gerak. Kagak turun-turun dia bukan sholat. Iman dijaga dengan sholat, kita jaga iman. Yakin semua datang dari Allah. Yakin semua pemberian Allah. Yakin semua jalan akan Allah berikan. Yakin Allah akan turunkan obat untuk kita semua. Apa obatnya? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah wa la yazidu zalimina illa khasara. Obat yang paling musjarab adalah kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita kembali kepada Allah. Nih Allah lagi minta, umat Islam seluruh dunia, kau cari obat dimanapun tidak akan bisa. Tapi kalau kau dekat kepadaku, maka Allah akan turunkan rahmanya dari atas langit. Allah akan bukakan rahmanya
dunia dan akhirat. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina azab. Makanya pesan saya nggak banyak Pak, jaga sholat dulu di rumah, jagain sholat. Yang laki ke masjid, yang laki ke masjid, jangan yang perempuan yang ke masjid. Kalau perempuan ke masjid, ibu jangan pakai bak mukena. Kalau ibu pengen sholat di masjid, lakinya di rumah tuker sama ibu. Ibu ke masjid pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Laki ibu suruh pakai mukena. Paling ntar bocah yang bingung, mak ono siapa ada kumisah, babak lu. Kira-kira hidup kita pengen bahagia enggak? Pengen aja, pengen banget. Karena saya mau tanya dulu, hidup sekarang mungkin susah apa mungkin gampang? Apalagi sekarang ada yang namanya knockdown. Apa itu knockdown? Dikunci. Yang kerja besok udah kagak boleh Senin, cukup di dalam rumah saja. Kalau di dalam rumah saja kita ngapain bikin anak? Makanya ntar corona keluar, corona kabur, bocah pada brojol semua. Kenapa? Sebab corona melorot, bahaya deh. Eta ini jeung hati-hati. Ini jeung hati-hati mun di imah bae jeung waduh cak hati-hati aing nengko sia deui. Naudzubillah min. Biarkan corona berlalu, kita bantu dengan doa. Kita nggak mampu dengan duit, kita nggak mampu dengan harta, kita nggak mampu dengan apapun juga, tapi kita mampu dengan satu, yaitu doa. Insya Allah doa itulah panjatan terakhir kita. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'minin, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya saya pesan sama bapak ibu, mudah-mudahan ada yang praktekin nanti pulang dari pengajian jam 1, jam 2, jam 3, jangan dulu tidur di rumah kita, jangan dulu tidur di kasur kita, cuci tangan dulu kita, basuh muka kita dulu, basuh wajah kita, basuh kaki kita, gelar sejadah kita, minta ampun kepada Allah. Kalau satu kampung bisa mempraktekkan 10 orang saja di keheningan malam mereka bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kampung 10 orang ditambah lagi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berapa orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa mereka lah yang akan menjauhkan musibah dan bala dari negeri kita dan akan mengangkat keberkahan negeri kita, sehingga apa? Kemunkaran akan hancur, musnah di dalam negeri kita. Ini kemunkaran kan di mana-mana, Bu. Nah, ini mah bukan katanya. Kemarin saya pulang ceramah, Bu, dari Tangerang, Masya Allah, luar biasa. Itu di Cilokot di lampu merah, Masya Allah, Bu, kalau pulang jam segini lampu kelap-kelip semua. Keluar orang bukan setan, bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak mah masih rapi. Jablay sama kuntilanak sopanan jablay. Iya kuntilanak lah, orang juga tahu. Mau ngetes dulu nenek-nenek. Perawan sama kuntilanak rapian mana? Kuntilanak, lihat kuntilanak, baju panjang kaki kagak kelihatan kuntilanak. Rambut panjang muka ditutupin kuntilanak, sopan bener kuntilanak. Belum pernah saya lihat kuntilanak keluar pakai tank top. Kali gitu di sini kuntilanak pakai tank top ada? Atau gua duluan yang lihat? Beningnya kayak apa kuntilanaknya ya? Dia coba setan sama perawan, masih sopanan siapa? Sopanan setan, makanya Neng jangan kalah sama setan ya. Setan aja rapi, gimana Neng? Kan enak kalau Neng kayak begini, auratnya jaga-jaga kan enak bener. Anak-anak majlis luar biasa, pacaran malam minggu, dipegang tangannya, ditarik kembali astagfirullahaladzim, jangan dosa. Dipegang pipinya, ditangkis haram, kan enak ya. Betul-betul. Ya ini anak sekarang perawan, ya Allah, SMP bibir udah pada jebleh, SMA susu udah pada koplak, beres SMA perabotan acak-acakan. Emang siapa yang nyobain Udin, si Dulo, si Asep? Yang ngabisin masih Udin, si Dulo, masih Asep, nikahnya masih Juki. Ya, lo kebagian sisa doang Juki. Ya Allah, naudzubillah min. Tapi insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Makanya mohon maaf, aparat berjuang dengan kekuatannya, kita ulama berjuang dengan doanya, masyarakat berjuang dengan taubatnya. Insya Allah corona akan kabur dari negeri kita. Doain perawat-perawat, doain dokter-dokter yang udah pada meregang nyawa, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya.
saudara kita yang sudah mati akibat corona, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Dan Allah ya Rabbi, dikit-dikit karena saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya laki tukang bohong, demen apa kagak? Kalau neng punya pacar tukang bohong, demen apa kagak? Berarti kita kudu ngapain tuh? Kudu ngapain tuh? Naudzubillah min. Doain biar dikasih hidayah. Doain biar dikasih hidayah. Doain biar dikasih hidayah. Biar Allah balikin hatinya. Udah 5 tahun dia ngebohong mulu, tambah 1 tahun ngebohong mulu, dia nggak pernah sadar-sadar. Dia masih bangga dengan kesombongannya. Maaf, Fir'aun sehebat-hebatnya Fir'aun masih mati ditelan oleh namanya laut. Yang namanya Abraha sehebat-hebatnya Abraha mati ditimpakan oleh burung ababil. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan di alam dunia? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, maaf Pak, nggak ada artinya apa-apa. Makanya sekarang saya pengen semua jamaah kita berjuang bersama para ulama, kita ikuti para ulama, kita istiqomah mengikuti ulama. Apalagi sekarang kita lihat di depan kita Laskar FPI, subhanallah, mereka yang selalu jadi garda terdepan kita. Bahkan ada virus begini, mereka berlomba-lomba membersihkan masjid, berlomba-lomba merapikan masjid, mereka berlomba-lomba ikut dengan para ulama, para umara yang masih berjuang untuk membela rakyatnya. Sehingga apa? Kita bangga dengan Habibana Rizik Syihab, karena beliau walaupun berada di kota Mekah, walaupun beliau masih terisolir, walaupun beliau masih tidak boleh balik ke Indonesia, tapi raga beliau, jiwa beliau, hati beliau masih tetap cinta kepada NKRI. Ada orang yang teriak NKRI harga mati, ada orang yang teriak NKRI harga mati, ada orang yang teriak NKRI harga mati, ngomong doang NKRI harga mati, padahal NKRI dikit lagi pengen mati. Betul, betul. Tapi mereka tidak berkata NKRI harga mati, tapi jiwa raga mereka untuk NKRI. Dimanapun ada musibah, mereka lah yang menjadi terdepan. Dimanapun ada kemaksiatan, mereka pun yang bergerak. Mereka tidak perlu dengan harga mati, mereka tidak perlu dengan harga mati. Sebab apa? Hidup pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, aki-aki, nenek-nenek, yang perawan, yang berjaga, bocah kecil, bapak RT, bapak RW, bapak lurah, bapak polisi, pusat lancip, memang TP belakangan kalau ngintip lah kumaha ieu. Pusat lancip, masanya lah geus pahil ya. Meski mate gede dia emang geus pahil. Itu menjurik nomor dia. Naudzubillah min. Semua pasti akan mati. Berarti kalau kita sudah akan mati, kita persiapkan apa bekal kita, apa itu kebaikan. Insya mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi kebaikan buat kita semua, sehingga Allah jauhkan musibah dan bala dari negeri kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Cuma saya mau tanya dulu semuanya, siap buat bersatu? Siap? Siap buat bersatu? Siap? Siap ikuti ulama? Siap dekatkan diri kepada Allah? Siap cinta kepada Rasulullah? Siap makmurkan masjid? Siap penuhi masjid? Siap untuk memakmurkan masjid? Takbir! Sallallahu Nabi Muhammad. Itu doang fondasi kita. Makanya kalau kita ada yang sakit, datang ke ulama. Amin ya robbal. Apa yang kita butuhkan yaitu doanya, insya. Makanya